Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Bapak Yahweh, keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi. Hari ini kita ada di Sabat, sekalipun di minggu terakhir bulan Mei 2020, dan minggu besok kita baru masuk ke dalam bulan Juni. Minggu pertama kebaktian kita akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan, serta kesempatan mengembalikan perpuluhan. Tapi hari ini saudara dan saya kita ada di hari yang sangat spesial. Kita ada di hari raya Shavuot. Saya mengucapkan Hag Samea Shavuot. Selamat hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot adalah salah satu hari raya dari 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan setiap tahun turun-temurun selama-lamanya. Itu adalah perintah Bapak Yahweh, ketetapan Bapak Yahweh yang harus saudara dan saya kita taati. Dan hari raya Shavuot adalah satu dari 3 hari raya utama. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Yang kedua adalah hari raya Shavuot. Dan yang terakhir adalah hari raya Sukkot atau hari raya Tabernakel. Ketiga hari raya utama ini lebih dikenal dengan nama Salos Regalim. Kenapa 3 hari raya utama? Kenapa dikatakan 3 hari raya utama? Karena dari 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh untuk saudara dan saya kita rayakan setiap tahun turun-temurun, hari raya pertama, hari raya kedua dan ketiga itu ada di dalam waktu yang berdekatan. Hari raya pertama adalah hari raya Pesak yang dirayakan setiap tanggal 14 bulan Nisan. Dan yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Itu adalah hari raya yang dirayakan cuma beda 1 hari, 15 Nisan. Dan hari raya yang ketiga adalah hari raya Habikurim, hari raya buah sulung. Itu dirayakan 3 hari setelah Pesak. Jadi 3 hari raya pertama ini dikelompokkan menjadi 1 hari raya utama, yaitu hari raya roti tidak beragi, karena waktunya berdekatan. Dan pada zaman Yesua, ketiga hari raya ini ternyata tepat dialami oleh Yesua, di mana Yesua mati tepat pada hari raya Pesak, dan Yesua bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Bapak Yahweh dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tepat pada hari raya Habikurim, sehingga dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga ketika Yesua bangkit, setelah Yesua bangkit selama 40 hari Yesua menjumpai para muridnya, maka salah satu pesan yang disampaikan oleh Yesua kepada para muridnya, jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan Yerusalem, ya, nantikanlah janji Bapa. Karena seharusnya setelah merayakan 3 hari raya yang pertama ini, mereka punya waktu sekitar 50 hari untuk mereka kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing, karena mereka adalah orang-orang Galilea. Tapi Yesua menyampaikan itu kepada murid-muridnya untuk jangan tinggalkan Yerusalem dan nantikanlah janji Bapa. Nah, yang luar biasa, saudara-saudara, pada hari raya Shavuot, 120 orang murid ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesua dengan berkumpul di Yerusalem, dan mereka berdoa sehingga mereka mengalami apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu pada hari raya Shavuot Bapak Yahweh mencurahkan Ruach HaKodes, Roh Kudus. Dan hari ini kita merayakan hari raya Shavuot.
Jadi seharusnya ketika kita merayakan hari raya Syafuot, saudara-saudara, kita jangan pernah lupa bahwa pada hari raya Syafuot pertama, Bapa Yahweh memberikan 10 hukum Torah kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu terjadi pada hari raya Syafuot. Dan yang kedua, pada abad yang pertama, yang tadi saya sudah sampaikan ketika Yesua bangkit, setelah Yesua bangkit dari antara orang mati, ketika murid-muridnya taat melakukan apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Yesua untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Dan itu yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi hari ini kita bersukacita karena kita merayakan hari raya Syafuot. Kalau kita proyeksikan hari raya Syafuot ke menorah, maka hari raya Syafuot digambarkan oleh cabang yang ada di tengah. Dan kalau kita proyeksikan ke 7 roh Yahweh, maka di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan bahwa hari raya Syafuot itu menggambarkan tentang roh Yahweh. Jadi sesuatu yang luar biasa yang saudara dan saya kita bisa ketahui melalui hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh untuk saudara dan saya kita rayakan setiap tahun turun-temurun. Dan pada hari raya Syafuot ini adalah hari raya penuaian, saudara-saudara, hari raya yang ke-50. Setelah mereka merayakan hari raya buah sulung, di mana mereka mempersembahkan hasil tuaian pertama kepada imam. Maka mereka setiap hari menghitung omer dan membawanya untuk dipersembahkan kepada Yahweh. Dan ini adalah hari yang ke-50. Jadi itu yang harus saudara dan saya kita ketahui dan kita taati. Ya, dan parasa hari ini menceritakan semua apa yang menjadi keharusan, kewajiban yang harus saudara dan saya kita lakukan dalam perjalanan hidup rohani kita. Hari ini kita akan mulai kebaktian sahabat kita, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh melalui Ruach HaKodes mengurapi kita. Ruach HaKodes menyertai kita dalam kebaktian sahabat kita pada hari ini, sehingga kebaktian sahabat kita menjadi kebaktian yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Bariku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When
lama lagi Yesua datang. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Datanglah, bawa saya masuk sana, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesua datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesua datanglah, bawa saya masuk, oh bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk Oh bawa saya masuk sana. Bawa saya Masuk sana. Haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek olam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Ikara makana dalam hati dipikir baru kata Yahweh Elohim melek olam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, yang menyatakan kasih-Mu buat kami hari lepas hari, bahkan sampai hari ini. Betapa kami keluarga di tempat ini bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami boleh merayakan Sabat, kami boleh beribadah mengadakan Sabat, kami boleh merayakan Syafuat, Bapa. Anugerah yang luar biasa dari Bapa buat kami. Terima kasih untuk perlindungan pemeliharaan-Mu buat kami. Bapa, kami keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foni Rea Regan, kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami boleh beribadah Sabat, dan juga aku percaya Bapa, seperti yang kami rasakan, penyertaan pengurapan Ruach HaKodes menyertai kami. Aku juga percaya Ruach HaKodes hadir di dalam setiap rumah tangga yang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Keluarga Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel di Bali. Aku percaya mereka ada dalam pengurapan Ruach HaKodes. Demikian juga keluarga-keluarga yang lain, keluarga besar Hoya, Bosolo, Yahweh, Grand Mall Bekasi, yang mengadakan kebaktian Sabat perayaan Syafuat hari ini di rumah mereka masing-masing. Oh, mereka mengalami, menikmati berkat Bapa Yahweh dalam kebaktian-kebaktian mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semua mengalami anugerah dan mujizat-Mu Bapa dalam hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Bapa, penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again, Father, with the power of Holy Spirit. We need more and more of you. Come, Holy Spirit, in this place.
We need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you, dwelling places. Thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora bakandara lama sidi bikira bakandara. Baru kata Yahweh Elohim melek diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Ora bakandara lama sidi bikira bakandara lama sidi bikira bara. Ora bakandara lama sikira bakandara lama. Baru kata Yahweh Elohim melek alam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam.
Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kami Bapa. Sampai hari ini kami merasakan kasih-Mu luar biasa buat kami. Pemeliharaan-Mu ajaib atas hidup kami. Keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Aku percaya ketika kami mengadakan ibadah Sabat bahkan dalam perayaan Syafuat hari ini di rumah anak-anak-Mu masing-masing Bapa, anugerah dan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya Grand Mall Bekasi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca, merenungkan Devar-Mu dalam parasa yang ditetapkan pada hari ini. Kami mohon dan kami percaya Ruh HaKodes akan memberikan tuntunan, hikmat, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami pahami, kami nikmati, dan dengan penyertaan dan pimpinan Ruh HaKodes memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Mentaati semua perintah-perintah-Mu yang Kau sampaikan dalam daftar-Mu Bapa. Dan kami percaya ini menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Terima kasih Bapa, dalam adon Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa hari ini Torah diambil dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29, disambung dengan Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Sementara haftarannya diambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 2 mulai ayat 20 dan dilanjutkan Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Dan Besora diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 42. Kita akan baca bergantian parasa hari ini. Yang pertama Torah dari Ulangan pasal 14 mulai ayat 22 sampai 29 dan dilanjutkan dengan Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan bacakan ayat yang pertama dari Ulangan 14 ayat 22 ini dan kita bergantian seterusnya. Perikop dari Ulangan 14 ayat 22 sampai 29 adalah persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Yahweh Elohimmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Yahweh Elohimmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Yahweh untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu. Dan engkau harus membelanjakan perak itu untuk segala sesuatu yang engkau kehendaki, yaitu lembu atau domba atau anggur atau minuman yang diragi atau apapun yang engkau inginkan, dan engkau harus makan di sana di hadapan Yahweh Elohimmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Dan janganlah melupakan orang Lewi yang tinggal di dalam gerbangmu, karena dia tidak memiliki bagian ataupun milik pusaka bersamamu.
Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang-orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahwe Elohimmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Lanjutkan Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Yahwe Elohimmu, sebab dalam bulan Abib itulah Yahwe Elohimmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Yahwe Elohimmu di tempat yang akan dipilih Yahwe untuk membuat namanya diam di sana. Engkau tidak boleh makan sesuatu yang beragi bersamanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yaitu roti penderitaan, sebab engkau keluar dari tanah Mesir dengan terburu-buru supaya engkau mengingat hari kamu keluar dari tanah Mesir seumur hidupmu. Maka 7 hari lamanya janganlah ada ragi terlihat padamu di seluruh perbatasanmu, dan janganlah menyisakan daging yang engkau kurbankan pada petang hari pertama hingga pagi hari. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu, Tetapi di tempat yang akan dipilih Yahwe Elohimmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertatapan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Yahwe Elohimmu, supaya kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Yahwe Elohimmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 pekan engkau harus menghitung bagimu sejak dimulainya penyabitan pada gandum yang belum dituai. Engkau harus mulai menghitung 7 pekan itu. Dan haruslah engkau merayakan hari raya 7 pekan bagi Yahwe Elohimmu menurut ukuran persembahan sukarela dari tanganmu, yang akan engkau berikan sesuai dengan apa yang Yahwe Elohimmu berkatimu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahwe Elohimmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Yahwe Elohimmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak dari Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Podok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus memelihara hari raya itu bagi Yahwe Elohimmu di tempat yang akan Yahwe pilih, karena Yahwe Elohimmu tak akan memberkati engkau dalam segala
jalanmu dan dalam segala pekerjaan tanganmu, dan haruslah engkau sungguh-sungguh bersukacita. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahwe Elohimmu di tempat yang akan Dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, dan pada hari raya 7 pekan, dan pada hari raya Sukot. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahwe dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Yahwe Elohimmu. Kita lanjutkan pembacaan dengan haftarah dari Habakuk pasal yang kedua. Kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua mulai 20 dan disambung dengan pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi Yahwe ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Pasal 3 ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Yahwe, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Yahwe, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Elohim datang dari teman dan yang maha kudus dari gunung Paran, Selah, keagungannya menutupi langit dan kepujiannya memenuhi bumi. Dan kecemerlangannya adalah seperti cahaya, tanduk-tanduk miliknya keluar dari tangannya, dan di sanalah persembunyian kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Yahwe? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Semua telah disingkapkan terbuka sesuai dengan sumpah yang telah engkau ucapkan. Selah, namun sungai-sungai engkau telah membelah bumi. Gunung-gunung telah melihat engkau, dan mereka bergetar. Banjir air menghanyutkan, kedalaman samudra raya mengeluarkan suaranya, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada kepala lasikarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seorang-orang mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-kudamu engkau akan menginjak laut, perairan luas yang bergelombang. Aku telah mendengarnya sehingga tubuhku menggigil. Terhadap suaranya bibirku gemetar. Keburukan masuk ke dalam tulang-tulangku, dan aku gemetar di dalam diriku. Biarlah aku menunggu dengan tenang hari menyedihkan yang akan menimpa bangsa yang menyerbu kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Yahweh, berdiri di dalam Elohim yang menyelamatkan aku. Yahweh Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita masuk ke dalam Besora, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 25 sampai 42. Lanjut. Ayat 25 sampai 42. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Hamasia. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesua berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Dan pada saat itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita. Meskipun demikian tidak seorang pun berkata, engkau sedang mencari apa? Atau mengapa engkau bercakap-cakap dengannya? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias. Mesias itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesua. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Namun dia berkata kepada mereka, untuk makan aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui. Lalu para murid berkata seorang terhadap yang lain, adakah seseorang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk makan? Kata Yesua kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kami untuk menuai apa yang kamu tidak bersusah payah. Orang-orang lain telah bersusah payah dan kamu telah mendapat bagian berkenaan dengan jerih lelah mereka. Dan dari kota itu banyak orang Samaria telah percaya kepadanya karena perkataan wanita yang bersaksi, dia telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesua, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Itulah daftar Yahweh yang ada dalam parasa untuk sahabat ini. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidupnya. Kita akan akhiri pertemuan sahabat kita pada hari ini, saudara. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Sebelum itu kita akan sebelum kita akhiri, kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Kita bangkit berdiri. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Kami boleh mengadakan sabat hari ini, Bapa. Kami rindu dan kami percaya sabat kami
sabat yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang sungguh menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami percaya tangan kasih-Mu terus menyertai perjalanan kami, anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Dimanapun mereka berada, kami berada, kemanapun kami pergi, tetap ada dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Berkat-Mu mengalir melimpah dalam keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah pada hari ini. Keluarga kami di tempat ini Bapa, aku, istriku, Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Tia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta keluarga anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang mengadakan kebaktian Sabat hari ini, menikmati berkat yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Afinu seba samayim, yitkada semeka, tafo makuteka, yasere soneka, kiba samayim, ken barets, etlehem kukenu, ten lanu hayom, uslak lanu, alhatenu, kimose solkim, gam anaknu, laseras mulanu, feal esienu limasa, kim hasilenu minhara, kileka, aba afinu, afi adonenu Yesus Hamasiah mamlaka, fea gefura, fea tiferet, deone, olamim, amin. Yevareka Yahweh weyis mereka, Amin. Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Amin. Kisah Yahweh paneveleka, feyasa mereka shalom, besem Yesua Hamasiah ben Elohim kain, hakohena gadol elion adonenu, adonah sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.